resmi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, integrasi data rekam medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam satu platform Indonesia Health Service atau IHS yang diberi nama Satu Sehat menuai kekhawatiran masyarakat soal keamanan datanya. Sama halnya dengan Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 saat pandemi melanda. Nantinya seluruh data masyarakat Indonesia bisa diakses tanpa harus membawa berkas fisik dan mempersingkat waktu pelayanan karena tidak perlu memasukkan data setiap pasien datang berobat. Cukup mengisi data di satu aplikasi atau sistem dan secara otomatis terhubung dengan aplikasi kesehatan lainnya. Kelihatannya memang memudahkan, namun kemudian timbul pertanyaan baru, yakni apakah data yang terintegrasi ini benar-benar terlindungi? Keamanan data rekam medis masyarakat mutlak harus dijaga, karena data tersebut bersifat rahasia serta merupakan hak masyarakat untuk dilindungi. Menyikapi kekhawatiran masyarakat akan keamanan data rekam medisnya, DPR RI bersuara untuk memberikan catatan bagi pemerintah agar keamanan serta kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi Satu Sehat terjaga dengan baik. Jangan terjadi lagi kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat. Saya ingin memberikan catatan. Yang pertama, aplikasi Satu Sehat ini ternyata memuat data rekam medis setiap orang yang mengunduh aplikasi tersebut. Nah, padahal kalau kita bicara tentang data rekam medis, sudah banyak pengalaman yang memberikan satu peringatan bagi kita semua bahwa kebocoran data pasien, kebocoran data rekam medis tentu sangat berbahaya. Baik bagi keamanan warga negara secara pribadi maupun ketahanan nasional ya secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, jika aplikasi Satu Sehat ini digunakan, saya ingin mengingatkan pemerintah untuk bisa memastikan menjaga data rekam medis ini sebagai hak dari setiap warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara data rekam medis, maka ini adalah hal yang bersifat rahasia, dilindungi dan bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran serta Undang-Undang Rumah Sakit mengisyaratkan bahwa data rekam medis adalah data yang harus mendapatkan perlindungan. Hadirnya transformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat harusnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, bukan malah memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi masyarakat. Integrasi data rekam medis dalam aplikasi Satu Sehat harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan data karena aplikasi Satu Sehat terkoneksi dengan semua data rumah sakit, termasuk laboratorium, serta menyimpan data rekam medik pasien yang bersifat rahasia dan rentan untuk disalahgunakan. Di seluruh dunia, data keamanan yang berbasiskan digital itu adalah berpotensi untuk diambil orang, termasuk di negara maju, termasuk di Amerika dan dimanapun. Siapapun yang menggunakan data digital pasti ada potensi dicuri atau diambil dan disalahgunakan. Nah, intinya adalah bagaimana agar keamanan data yang digital itu biar benar-benar nyaman, biar kuat, biar tidak tersebar dan tidak dicuri. Itu yang paling penting justru yang kita kita kritis itu di situnya. Apakah itu perlu ada kolaborasi yang besar dengan BIN, kemudian juga dengan data statistik, kemudian dengan data yang lain agar kekuatan data itu biar menjadi kekuatan yang tidak bisa dicuri, yaitu keamanan secara berlapis-lapis. Itu yang justru kita butuhkan. Paling utama salah satunya yang disampaikan oleh pemerintah adalah medical record ya, rekam medis ya. Dengan adanya rekam medis ini menjadi salah satu kunci untuk menentukan pengobatan di kemudian hari. Sehingga ketika saya berkunjung atau mengalami satu kondisi yang tidak nyaman berkunjung di lain provinsi, dokter dengan mudah, riwayat penyakitnya ini, riwayat yang harus di pengobatan dokter-dokter sebelumnya ini, sehingga terintegrasi. Bukan cerita baru jika data masyarakat Indonesia bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjadi kunci dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Dengan adanya Undang-Undang PDP, perlindungan yang selama ini belum ada, diharapkan bisa menjadi solusi, sebab di dalamnya
mengatur bahwa organisasi yang mengumpulkan data pribadi wajib untuk melindungi data tersebut, termasuk meningkatkan sistem cyber security-nya. DPR RI mendesak Badan Siber serta Menkominfo bisa berkolaborasi memperkuat sistem keamanan aplikasi Satu Sehat untuk membentuk sistem keamanan yang berlapis. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.